Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari menjelaskan modul 3 tentang siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Kelompok 3 ini terdiri dari Anissa Nazifa, Edo Pranserang, dan saya sendiri Oka Muhammad Irhan, dan Tini Larasati. Next. Tugas Anda, buku 1 halaman 95, 1. Pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. 2. Buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. 3. Buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. 4. Lengkapilah kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 dan 2 untuk undang-undang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Next. Penyimpanan dan pengawasan fisik. Penyimpanan dan pengawasan fisik ini semuanya diisi oleh Lita, ya. Dan untuk pembukuan persediaan ada yang tidak relevan, yaitu yang apabila digunakan sistem berkala periodic system, sebutkan prosedur dan pengawasan yang dilakukan. Ini kenapa tidak relevan? Karena klien memakai sistem periodik. Dan untuk stock of name itu ya semuanya diisi oleh Lita. Next. Sistem pembiayaan. Pembiayaan ini apabila terdapat sistem perhitungan biaya atau costing system yang A sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, ya, cocok dengan produk, ya, terancang untuk mencegah pemborosannya, dicocokkan dengan laporan keuangannya, menggunakan biaya standar atau kalkulasi di muka untuk disesuaikan dengan biaya sebenarnya itu tidak, dan varians yang timbul dibuat analisisnya itu tidak. 16. Apakah hal-hal sebagai berikut dilaporkan segera kepada manajemen untuk perbaikan atau diambil keputusan? A. Rencana kebutuhannya. B. Yang barang-barang penjualan lambat tidak. Barang yang usang atau obsolete tidak. Barang yang rusak tidak. Kelebihan persediaannya, persediaan sisa atau scrap, ya. Dan untuk 12, apakah untuk persediaan berikut dikendalikan dengan baik dan dibuat sebagaimana seharusnya? Itu jawabannya semuanya tidak relevan. Yang 18, apakah barang-barang tersebut pada butiran 16 secara fisik dipisahkan atau apabila mungkin dilakukan, itu tidak relevan. Dan 19, apakah jumlah rata-rata persediaan cukup dapat diterima untuk jenis usaha dan besarnya perusahaan, itu ya. 20, apakah produksi dilakukan berdasarkan A. pesanan atau job order costing, itu tidak. Produksi massa atau proses costing, itu ya. Jika berdasarkan pesanan, apakah dibuat lembar pesanan atau job order cost untuk setiap pesanan, itu tidak relevan. Apakah metode penilaian tersebut berdasarkan biaya masuk pertama, keluar pertama, atau first in, first out, atau sampai FIFO, itu ya. Rata-rata bergerak atau moving average, itu tidak. Rata-rata tertimbang atau weight average, itu tidak. Biaya atau harga pasar yang lebih rendah atau lower of cost or market, itu tidak. Harga jual, tidak. Nah, ini kelemahan-kelemahan lain yang tidak tercantum pada pernyataan di atas, Lita tidak mengisinya. Catatan lain juga Lita tidak mengisinya. Kesimpulan penilaian Lita mengisi baik. Next. Revisi kesimpulan penilaian atau lampiran alasannya Lita tidak mengisinya. Ini dan pembelian. Apakah pembelian dilakukan satu oleh pejabat atau bagian khusus, ya, yang terpisah dari bagian akuntansinya, pembayarannya, penerimaan barangnya, penyimpanannya, pencatatan persediaannya. 1.3 dengan syarat yang menguntungkan, misalnya tender, pemasok refleksi, itu tidak. 2. Apakah order pembelian atau purchase order 2.1 dibuat untuk semua pembelian, ya. 2.2 diotorisasi pejabat tertentu, ya. 2.3 diberi nomor urut tercetak, ya. Tersimpan lengkap termasuk yang dibatalkannya. Blanko tersimpan dengan baik, ya. 2.6 tembusan dikirimkan kepada A
Bagian akuntansi untuk dicocokkan dengan laporan penerimaan barang dan faktur ya. Bagian penerimaan barang sebagai otorisasi untuk menerima barangnya. 3. Apakah pembelian dikoordinasi dengan 3.1 program produksi ya, 3.2 anggaran penjualan tidak, 3.3 batas persediaan minimum dan maksimum ya. Next. 4. Apakah kebijaksanaan pembelian tidak dilakukan dengan memberikan keuntungan luar biasa kepada penjual tertentu itu tidak relevan, relasi staf pembelian atau lainnya tidak relevan, suatu perusahaan di mana seorang staf mempunyai kepentingan tidak relevan, perusahaan afiliasi tidak relevan. Apakah harga penawaran penjual yang terdaftar atau approve ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa selalu merupakan harga bersaing, tidak. Penerimaan barang yang nomor 6, apakah terdapat bagian penerimaan barang yang terpisah dari bagian pembelian ya, bagian akuntansi ya, bagian pembayarannya, bagian penyimpanan tidak, bagian pencatatan persediaan ya. 7. Apakah barang yang diterima disertai surat jalan atau faktur dari pemasok ya, surat keterangan pengangkut tidak. 8. Apakah barang yang diterima diperiksa mengenai kuantitas ya, keadaan ya, spesifikasi pembelian lainnya ya, kecocokan dengan order pembelian tidak. Apakah laporan penerimaan barang dibuat untuk seluruh penerimaan barang ya, mencatat jumlah yang diterima berdasarkan perhitungan yang sebenarnya ya, diberi nomor urut tercatat tidak. Disimpan selengkapnya termasuk yang dibatalkan ya, belangkonya disimpan dengan baik ya, tembusannya dikirim kepada bagian akuntansi untuk dicocokkan dengan order pembelian dan faktur ya. Bagian pembelian sebagai informasi bahwa pesanan telah diterima ya. 10. Jika barang ditolak oleh bagian penerimaan, apakah dibuat surat jalan ya? Apakah disimpan oleh bagian penyimpanan ya? Apakah retur pembelian cukup terkontrol untuk mengurangi jumlah utang yang dilakukan ya? Faktur pembelian. Apakah faktur-faktur dari pemasok diperiksa atau dicocokkan oleh staf bagian utang usaha atau accounts payable dengan order pembelian tidak relevan, laporan penerimaan tidak relevan. Apakah staf bagian utang usaha ini terpisah dari bagian pemesanan pembelian tidak relevan, bagian penerimaan barang tidak relevan. Faktur ini secara berturut-turut harus menunjukkan bukti persetujuan seperti harga benar ya, perkalian dan pertambahannya, biaya pengangkutannya, beban-beban lainnya, pengurangan potongan atau penyelisihan allowance lainnya ya, kode atau alokasi akun yang harus dibebankan ya. Next. Apakah detail dari kreditor yang lama belum dibayar diteliti sebab-sebabnya ya? Apakah pemegang buku akan kontrol utang terpisah dari pemegang buku pembantu utang ya? Apakah pemasok yang banyak mutasinya mengirimkan perincian perhitungan atau saldo secara periodik dan dicocokkan oleh pegawai yang tidak memegang buku pembantu utang ya? Ini kelemahan-kelemahan lain yang tidak tercantum pada pernyataan di atas, Lita tidak mengisinya. Catatan lain juga Lita tidak mengisinya. Kesimpulan penilaian, Lita mengisi baik. Revisi kesimpulan penilaian atau lampiran alasannya, Lita tidak mengisinya. Pembelian-pembelian khusus. Apakah pembelian antar perusahaan afiliasi harganya layak? Tidak relevan. Apakah pembelian antar departemen dalam suatu perusahaan tidak diperhitungkan laba? Tidak relevan. Bila terdapat laba antar perusahaan, laba tersebut telah dieliminasi kembali? Tidak relevan. Informasi umum. Apakah sistem informasi termasuk anggaran pembelian? Tidak. Anggaran biaya? Tidak. Perbandingan antara anggaran dengan yang sebenarnya tidak. Penjelasan tertulis atas penyimpangan yang material atau penting? Tidak. Apakah perhitungan rasio yang berikut secara teratur diperiksa dan dijelaskan dengan cukup? Persentase laba kotor dengan penjualan? Tidak. Persentase biaya penjualan dengan penjualan? Tidak. Tingkat perputaran persediaan atau inventory turnover? Tidak. Apakah ada prosedur yang cukup untuk menjamin pertimbangan yang tepat dari
pisah batas pembelian tidak, penyesuaian pendapatan dan biaya tidak, laba yang tidak direalisasi pada barang tidak, utang, apakah terdapat buku utang, ya, apakah daftar kreditor atau utang, disusun secara up to date atau bulanan atau triwulan, ya, dicocokkan dengan saldo akun kontrol, ya, secara periodik direview atas saldo debit yang ada, ya. Next. 2. Prosedur audit untuk pengujian ketaatan dan kewajaran pada siklus persediaan dan utang usaha. Pemeriksaan sampel bukti. Siklus persediaan, bukti pembelian, seperti pesanan, pembelian, dan laporan penerimaan barang. Siklus utang usaha, bukti pengeluaran bank. Sampel diambil dengan memeriksa beberapa bukti pembelian setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama pada bulan yang memiliki tingkat pembelian yang tinggi. Next. Nah, ini adalah contoh teknik pengambilan sampel. 5 transaksi pembelian sebelum dan sudah tanggal 31 Desember 2018 untuk keperluan uji pisah batas. Next. Pada tanggal 1 Januari 2019, waktu klien melakukan perhitungan fisik persediaan, Anda juga ikut hadir dalam perhitungan fisik tersebut. Anda membuat berita acaranya dalam bentuk perhitungan fisik persediaan. Hasil perhitungan fisik persediaan PT Subus adalah sebagai berikut. Ini ada di buku 1 halaman 90. Kode barang itu A01, nama barangnya monomer, menurut kartu persediaan 51.500, menurut perhitungan fisik persediaan 51.500. Kode barang yang kedua ini B01, polivinil, menurut kartu persediaan 1.650, menurut perhitungan fisik persediaan 1.560. C01, Oxtan, menurut kartu persediaan 24.758, menurut perhitungan fisik persediaan 24.758. D01, DOP, menurut kartu persediaan 3.400, menurut perhitungan fisik persediaan 3.400. E01, PS, menurut kartu persediaan 2.350, menurut perhitungan fisik persediaan 2.350. F01, EPO, menurut kartu persediaan 1, menurut perhitungan fisik persediaan 1. Bahan penolong. AA01, drum polos, menurut kartu persediaan ada 90.000, menurut perhitungan fisik persediaan 90.000. BB01, drum polos, menurut kartu persediaan 80.000, menurut perhitungan fisik persediaan 80.000. CC01, karton, menurut kartu persediaan 62.580, menurut perhitungan fisik persediaan 52.800. DD01, lem, menurut kartu persediaan 1, menurut perhitungan fisik persediaan 1. Barang jadi AAA01, Rucovin SP500, menurut kartu persediaan 39.500, menurut perhitungan fisik persediaan 37.500. PBB01, Rucovin SP800, menurut kartu persediaan 36.500, menurut perhitungan fisik persediaan 36.500. CCC01, Rucovin SP1000, menurut kartu persediaan 28.854, menurut perhitungan fisik persediaan 28.854. DDD01, Rucovin SP1500, menurut kartu persediaan 6.905, menurut perhitungan fisik persediaan 6.905. Lalu di prosedur audit ini terdapat 4 kategori seperti PPN masukan, beban pokok penjualan, pemeriksaan pembelian, dan utang usaha. Untuk prosedur audit ini bisa dilihat di buku 2 halaman 44 sampai 47. Untuk poin nomor 1, kita bisa lihat yaitu salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan adalah dengan cara melakukan pengambilan persediaan atau inventory taking. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan adalah sebagai berikut. Untuk nomor 1 ini, kita bisa beri kode FF1. Karena untuk meyakinkan nilai persediaannya, kita bisa melihatnya pada kertas kerja perhitungan fisik persediaan dengan kode indeks FF1. Untuk poin-poin selanjutnya, diberi tanda checklist karena kita sudah melaksanakannya sesuai dengan prosedur.
Untuk pengisian prosedur ini diparaf oleh Wijaya. Next. Untuk nomor 2 dan 3, kenapa kita beri tanda strip? Karena pengujian tersebut tidak dilakukan sesuai dengan prosedur. Sedangkan untuk poin nomor 5, yaitu menyiapkan skedul utama, diberi kode indeks F karena kode indeks F itu merupakan kertas kerja persediaan. Prosedur audit ini dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018 dan diperiksa oleh diri sendiri di tanggal 1 Januari 2019. Next. Untuk di nomor 2 ini diberi kode F karena untuk memeriksa atau melihat kewajaran dari nilai persediaannya bisa dicek juga di kertas kerja persediaan dengan kode indeks F. Sedangkan beberapa nomor yang di strip itu tidak dilakukan sesuai dengan prosedur. Makanya diberi tanda strip. Next. Lalu yang kedua ini kategori pajak pertambahan nilai atau PPN masukan. Penjelasannya ini bisa dilihat di buku 1 halaman 91. Untuk di poin nomor 6 yaitu pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Pastikan apakah semua permohonan tersebut telah disetujui dan bila ada faktur pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya. Untuk ini bisa dilihat di kertas kerja prosedur penilaian analitis neraca dengan kode indeks ARP 1.2 yang bisa dilihat di modul 1 pada buku 2 halaman 7. Untuk kategori PPN masukan ini dibuat oleh Wijaya di tanggal yang sama serta diperiksa oleh diri sendiri di tanggal yang sama juga. Next. Lalu pada kategori beban pokok penjualan, prosedur auditnya ini mengacu kepada kertas kerja prosedur penilaian analitis laba rugi dengan kode indeks 1.3 yang terdapat di modul 1 buku 2 halaman 8. Lalu di kategori pemeriksaan pembelian ini, untuk di poin 4 dan 6 terkait dengan pemeriksaan pembelian dan perbandingan pembelian antara tahun berjalan dengan tahun lalu, diberi kode ARP 1.3. Pemeriksaan tersebut berpacu dengan indeks ARP 1.3. Sedangkan untuk poin 5 dan 7 yang terkait dengan prosedur dan retro pembelian diberi kode TOC 3 karena dapat dilihat pada kertas kerja uji transaksi pembelian dengan kode TOC 3 yang ada di buku 2 halaman 59. Next. Untuk nomor 5 diberi kode F juga karena kesimpulan dan komentarnya itu bisa dilihat di kertas kerja persediaan. Next. Untuk kategori utang usaha ini, acuan pemeriksaan prosedur auditnya terdapat pada kertas kerja utang usaha dengan kode indeks M1 dan kertas kerja daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca dengan kode indeks MM1.1. Untuk indeks M1 dan MM.1 bisa dilihat di buku 2 pada halaman 60 sampai 62. Next. Nah, ya ini sama ini penjelasannya. Berpacu pada indeks MM1.1 dan indeks M1. Next. Nah, untuk kertas kerja pemeriksaan, untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo pada siklus persediaan dan utang usaha, di bagian ini kita mulai melakukan pengisian untuk beberapa kertas kerja dengan kode indeks sebagai berikut, yaitu F untuk persediaan, F1 untuk persediaan barang jadi, F2 untuk persediaan dalam proses, serta berikutnya. Next. Next. Untuk pengisian beberapa kertas kerja tadi, bisa dilihat instruksinya di
di penjelasan di sini, jika dilihat di buku, ada di buku 1 halaman 91. Next. Nah, untuk pengisian indeks F untuk schedule persediaan, jadi ada beberapa penyesuaian berdasarkan instruksi yang tadi, yang di slide sebelumnya. Jadi ada penyesuaian pada persediaan barang jadi senilai Rp47.730.000. Lalu ada penyesuaian pada persediaan barang dalam proses di debit senilai 15 juta. Ada penyesuaian pada persediaan bahan baku, di debit ada 8 juta dan di kredit ada 1.350.000. Dan untuk penyesuaian pada persediaan bahan penolong, ada penyesuaian pada bagian kredit senilai 11 juta. Nah, untuk rumus per auditnya ini dapat didapat dari per klien ditambah debit dikurangin kredit. Indeks F ini dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018 dan diperiksa oleh diisi dengan nama kamu pada tanggal 1 Januari 2019. Nah, ini adalah jurnal koreksi berdasarkan instruksi selisih perhitungan fisik persediaan. Dapat dilihat pada slide 21. Sebagai contoh, saya bacakan nomor 1, beban lain-lain di debit dan kredit di kredit ada persediaan bahan baku senilai 1.350.000. Penjelasan lebih lanjutnya ada di indeks berikutnya. Nah, ini untuk schedule persediaan barang jadi indeks F1 ada penyesuaian di Rukofin SP 500 senilai 31.820.000 dan di Rukofin SP 1000 senilai 15.910. Ini dapat dilihat dari instruksi nomor 4 dan 5 dan cara hitungnya sebagai berikut. Untuk harga per unit dapat dilihat pada buku 1 halaman 90 di tabel barang jadi. Indeks F ini dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018 dan diisi dengan nama kamu tanggal 1 bulan Januari 2019. Selanjutnya, indeks F2 untuk schedule persediaan barang dalam proses. Ini ada penyesuaian pada batch nomor 377 senilai 15 juta. Ini dapat dilihat di instruksi nomor 6. Untuk barang dalam proses dapat dilihat dalam buku 1 halaman 90 di tabel barang dalam proses. Selanjutnya indeks F3 untuk schedule persediaan bahan baku. Ada penyesuaian pada bahan baku polivinil senilai 1.350.000. Lalu di PS juga ada penyesuaian senilai 8 juta di debit. Nah, ini bisa dilihat di instruksi nomor 1 dan 2. Dan dapat dihitung dengan cara berikut. Untuk harga per unit dapat dilihat pada buku 1 halaman 89 di tabel bahan baku. Indeks ini dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018 dan diperiksa diisi dengan nama kamu tanggal 1 Januari 2019. Selanjutnya, indeks F untuk schedule persediaan bahan penolong. Di sini ada penyesuaian sebesar 11 juta di kredit dengan cara hitung sebagai berikut. Harga per unit dapat dilihat pada buku 1 halaman 89 di tabel bahan penolong. Indeks ini dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018. Diperiksa diisi dengan nama kamu tanggal 1 Januari 2019. Nah, berikut ini adalah indeks FF1 schedule perhitungan fisik persediaan. Ini diisi berdasarkan instruksi di buku 1 halaman 91 atau di slide 20. Di sini ada perbedaan pada bahan baku polivinil senilai 90 kilo karena bahan tersebut dicuri. Lalu ada perbedaan di bahan baku PS senilai 500 kilo karena bahan baku tersebut belum diterima faktur pajaknya. Lalu ada di bahan penolong selisih senilai 10.000 kaleng karena bahan tersebut terendam banjir. Lalu ada juga penyesuaian di Rukofin
perbedaan senilai 2.000 karena barang tersebut dikonsinyasi. Selanjutnya yang terakhir, Rukofin SP 1000 ada perbedaan senilai 1.000 kilo karena barang tersebut dijadikan sampel untuk kegiatan promosi. Selanjutnya ini untuk pengisian indeks ini dilihat dari tabel uji pisah batas transaksi pembelian, dapat dilihat di buku 1 halaman 94 dan diperiksa dengan bukti pendukung yang ada di dokumen-dokumen. Dapat dilihat di buku 1 halaman 98 sampai 113. Untuk order pembelian di tahun 2018 ada bukti pendukungnya, tapi di dokumen order pembelian itu ada kesalahan penulisan pada harga per unit. Nah, di sini dituliskan harga per unitnya 2.800, sedangkan pada buku dijelaskan harga per unitnya 16.000. Nah, di sini juga totalnya salah. Harusnya ditulis 20.000, tapi sini sudah benar. Untuk order pembelian tahun 2018, itu ada semua bukti pendukungnya, sudah diotorisasi, di-footing, dan sudah diperiksa pencatatan ke buku pembelian, kartu persediaan, dan buku besar. Untuk order pembelian tahun 2019 belum ada bukti pendukungnya, atau dokumen-dokumennya belum ada. Ini schedule uji transaksi pembelian, indeks TOC 3 dibuat oleh Wijaya, tanggal 19 Desember 2018 dan diperiksa diisi dengan nama kamu tanggal 14 Januari 2019. Selanjutnya ini indeks M1 untuk schedule utang usaha. Ada penyesuaian pada PT Berkat senilai 990.000 di debit, lalu PT Delta ada penyesuaian sebesar 8.800.000 di kredit, dan PT Elang 2 juta di kredit. Ini diisi dengan melihat tabel hasil konfirmasi di buku 1 halaman 94. Indeks ini dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018 dan diperiksa oleh diisi dengan nama kamu tanggal 14 Januari 2019. Lalu jurnal koreksinya ini berdasarkan tabel hasil konfirmasi bisa dilihat di buku 1 halaman 94. Sebagai contoh, nomor 1 saya bacakan, utang usaha PT Berkat di debit dan bank di kredit. Ini sesuai dengan jawaban konfirmasi yang tidak setuju ya. Ini indeks M1 untuk schedule utang usaha ini dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018 dan diperiksa oleh diisi dengan nama kamu tanggal 14 Januari 2019. Next, Pini. Nah, berikut ini adalah indeks MM1.1 yaitu schedule daftar konfirmasi dan persediaan setelah tanggal neraca. Nah, untuk hasil konfirmasi ini yang CB adalah jawaban konfirmasi yang cocok dan untuk RD adalah jawaban konfirmasi yang tidak cocok. Nah, untuk PT Berkat misalnya ini jumlah per kliennya itu dia 502.557.000 yang menunjukkan hasil konfirmasi jawaban konfirmasi yang tidak cocok, yaitu karena adanya utang usaha yang sudah dibayar sebesar 990.000 sehingga piutang usahanya yaitu 1.567.000. Ini ada ditulis di bagian pengeluaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, untuk PT Caraka juga jumlah per kliennya itu jumlah per kliennya itu 22 juta, yaitu hasil konfirmasinya menunjukkan jawaban konfirmasi yang tidak cocok, yaitu karena adanya jumlah yang lebih besar sebesar 8.800.000 itu karena adanya pengiriman barang pada tanggal 29 Desember yang menunjukkan saldo piutangnya sebesar 30.800.000. Dan untuk ada PT Elang ini jumlah per kliennya saldonya 33 juta yang menunjukkan hasil konfirmasinya jawaban konfirmasi yang tidak cocok karena adanya perbedaan sebesar 2 juta yaitu karena adanya giro
jatuh tempo tanggal 27 Desember 2018 yang belum dikeliringkan, jadi saldo yang harusnya adalah 35 juta. Nah, untuk dijumlahin pada kolom perbedaannya itu dijumlahin untuk PT Berkat, PT Caraka, PT Delta, dan PT Lang. Dan untuk pengeluarannya juga dijumlahin ke bawah. Dan diberi tanda verified, voting verified. Next ya. Nah, ini adalah indeks MM1.2, yaitu pada schedule ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha. Yang pertama ini ada saldo menurut konfirmasi, jumlah konfirmasinya 6, jumlahnya 711.559.100 rupiah. Itu berasalnya dari hasil konfirmasi yang jawaban konfirmasi yang cocok tadi, yang CB, bisa dilihat pada indeks MM1.1. Dan untuk selisih yang dilaporkannya itu jumlah konfirmasi 3 dan jumlahnya itu 567.367.000. Nah, ini bisa dilihat pada hasil konfirmasi RD atau jawaban konfirmasi yang tidak cocok. Bisa dilihat juga pada indeks MM1.1. Nah, selisih dengan pembukaan klien ini sebesar 9.810 berasal dari jumlah perbedaan, bisa dilihat pada indeks MM1.1. Dan untuk persentase tahun berjalannya, rumusnya itu adalah saldo menurut konfirmasi dibagi dengan total utang usaha, jadinya 56%. Nah, untuk yang tahun lalunya itu, rumusnya adalah saldo menurut konfirmasi dibagi dengan saldo utang usaha tahun lalu, yaitu sebesar 1.168.230.500 rupiah. Nah, indeks ini dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh nama kamu dibuat oleh Wijayanya pada tanggal 19 Desember 2018 dan diperiksa oleh kamunya pada tanggal 14 Januari 2019. Next ya. Nah, berikut ini adalah indeks PL2, yaitu schedule beban pokok penjualan. Nah, untuk di bagian parenya ini, kalian bisa lihat pada indeks F, yaitu jurnal koreksi. Misalnya pembeliannya ini sebesar per klien 31 Desember 2018 sebesar 31.976.158.900. Nah, ini ada koreksi di jurnal koreksi pada indeks F sebesar di debit 8 juta, dan untuk di perauditnya itu rumusnya adalah per klien ditambah per klien dikurang debit ditambah kredit. Terus untuk indeks ini dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018 dan diperiksa oleh nama kamunya pada tanggal 14 Januari 2018. Next ya. Nah, ini untuk indeks PL 2.1 pada schedule uji PISA batas pembelian, yaitu order pembelian, ada tanggal, nomor, nama pelanggan, jumlah, dan tanggal pencatatan. Ini kalian bisa lihat pada order pembelian yang ada di halaman yang ada di halaman 91. 99 sampai dengan 101. Nah, ini tanggal pencatatannya untuk PT Delta itu karena dia belum dicatat di buku besar. Jadi dia hanya ada order pembelian, dan untuk PT Indah, PT Berkat, PT Berkat, PT Indah, PT Hero sama PT Andalas, PT Lang itu dia tidak ada order pembeliannya dan juga belum dicatat di buku besar. The schedule ini dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh nama kamu pada tanggal 14 Januari 2019.
Next. Nah, ini adalah indeks A2.1 di mana pada kertas kerja neraca ini ada penyesuaian pada akun kas, setara kas, piutang usaha, persediaan, dan utang usaha. Dan di kertas kerja laba rugi ada penyesuaian juga di bagian beban usaha. Nah, untuk di bagian para ini kalian bisa lihat pada indeks F. Total yang 23 jutanya dan dikredit 60 juta 080 yang untuk persediaan. Nah, ini untuk di jurnal ini Mas next ya. Aduh. Nah, ini untuk schedule kertas kerja laba rugi juga diambil dari indeks F itu yang di jurnal koreksi kalian taruh di bagian pare ini. Untuk beban usahanya itu ada 15.910 dan untuk beban lain-lainnya itu beban lain-lainnya di total 12.350 dan di laba netonya ini dijumlahkan dari beban usaha ditambah dengan beban lain-lain jadinya 28.260.000. Indeks ini dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018 dan diperiksa oleh nama kamu pada tanggal 12 Maret 2019. Next ya. Nah, ini untuk indeks A3.2, schedule kertas kerja laba rugi, laba tahun berjalannya diambil dari schedule sebelumnya di kertas neraca, laba neto. Next ya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah di-post belum?